pelaksanaan kegiatan KBM di dalam kelas, saya merasa senang. Karena dulu saya masuk di SDN 02 Jatisuka itu masuknya ke kelas 4, sekarang kembali ke kelas 4. Itu sudah alhamdulillah perasaan saya senang, dan dari senang itu sedikit banyak karena kemarin saya agak kurang sehat, ini sudah agak pulih alhamdulillah itu. Karena mungkin ya perasaan itu unsur utama dalam menunjang kesehatan gitu. Kemudian dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan, alhamdulillah anak-anak juga begitu antusias, walaupun dari kelas 6 terus kemudian ke kelas 4 itu karena faktor tingkat dewasanya anak itu berbeda, tapi ya alhamdulillah sudah beberapa hari ini atau bulan ini sudah bisa memahami, kita sudah kembali seperti dulu, bisa memahami karakter anak. Kemudian dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, karena ini kurikulumnya adalah kurikulum merdeka dan belum begitu paham betul, tetapi dengan adanya buku panduan-panduan itu, walaupun terbolak-balik materinya, insya Allah nanti tetap bisa kita laksanakan, terjangkau semua materi yang diprogramkan dalam satu semester maupun nanti dalam 1 tahun pelaksanaan di kelas, dan insya Allah nanti kelas kita dijaga dengan baik. Kemudian dalam kegiatan mengenai pembelajaran, karena di situ ada kegiatan dari seorang guru yang itu notabene-nya seorang guru adalah untuk mendidik anak. Itu tidak luput, seorang guru itu juga punya kesalahan ataupun kekurangan. Itu dari ibu kepala sekolah baik sekali kalau dilaksanakan adanya supervisi berkala. Itu bagus, saya juga setuju sekali itu. Walaupun nanti hanya cek. Pertama dalam tahun ini kan saya meningkatnya lebih, tantangannya lebih ibaratnya ya lebih berat, jauh daripada yang sebelumnya. Jadi lebih banyak sekali yang harus saya pelajari dan harus saya dapat serap ilmu. Itu yang paling utama dalam mengajar di kelas ya, dalam menghandle anak-anak sekarang lebih besar, hanya lebih sulit untuk saya latih disiplin. Mungkin ya saya sendiri yang kurang, mungkin saya harus lebih banyak belajar dalam pengadilan anak. Jadi di tahun ini saya mengajar di kelas 6, tantangannya ya hanya 2 materi, mungkin materi yang harus saya persiapkan dulu lebih matang sebelum saya ajarkan, karena di tahun-tahun sebelumnya saya di kelas 4, jadi di kelas 6 ini lebih sekali dan lebih banyak sekali saya harus belajar. Dan untuk hal atau hambatan yang dalam proses pembelajaran, saya hanya mengalami hambatan untuk anak yang misalkan dalam mengikuti pembelajaran kurang sama sekali. Jadi kalau saya berposisi misalkan hanya berpaku pada anak itu, mungkin yang lain akan ketinggalan. Jadi perasaan senang, bersemangat, dan merasa dibutuhkan di kelas dan di sekolah. Menjadi ibu dengan banyak anak, dengan banyak karakter. Jadi saya berharap saya bisa menjadi guru yang sebenarnya, sakit menjadi ibu bagi anak-anak, menjadi teladan yang menjadi panutan teladan yang baik untuk anak-anak ibu. Terus kendala itu kan ibu mengerti kalau kelas itu diberi hiasan. Kalau untuk hiasan itu kan untuk uang kas, saya sampaikan itu, untuk uang kas kan di Diasto wali kelas. Terus misalnya saya yang menghias kelas dengan dana saya kan tidak mungkin, gitu ya. Karena tetap terus harapan kedepannya saya menjadi lebih baik, karena waktu oleh Pak Wahyono itu sangat membekas di hati saya. Jadi saya ingin sekali menjadi lebih baik dalam segala hal, saya ingin menjadi lebih baik. Dan untuk teman sejawat, misalnya saya punya banyak kekurangan, utamanya waktu ada monep yang kemarin itu kan saya mendengar saya itu oleh Ibu A, oleh Bapak A dikatakan seperti ini, dan walaupun tidak di depan saya bisa mendengar, Bu, saya ada laporan dan saya bisa mendengar, walaupun saya punya banyak salah, banyak kekurangan, teruskanlah ke saya langsung, jangan dirasani kan. Itu harapan saya untuk Bapak Ibu semuanya yang di sini kan. Terus harapan untuk Ibu Yayu, mohon Ibu selalu mendampingi saya dan memotivasi saya sampai lolos P3K Mangke, ya. Ibu tetap dibantu lolos, sukses untuk seterusnya. Terus aspirasi yang ingin saya wujudkan, saya ingin menjadi guru yang sebenarnya dengan bantuan Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah. Pesan saya mengenai kegiatan terutama untuk membimbing anak itu yang senang juga susah. Susahnya karena dipercaya, sebetulnya juga kerjasama dengan teman-teman untuk mendampingi kegiatan-kegiatan anak itu. Tapi kalau belum mendapatkan kejuaraan itu rasanya beban pribadi. Sebenarnya tidak hanya pribadi, satu sekolah itu satu kelompok. Ya. Kita berkolaborasi dengan teman-teman. Harapan saya itu program yang sudah berjalan itu dilanjutkan, itu yang sudah baik ditingkatkan, yang belum dibenahi. Kemudian untuk
aspirasi yang ingin saya sampaikan, terutama yaitu sebetulnya saya itu ingin membenahi tulisan anak itu dari kelas bawah, karena saya kalau di kelas bawah itu nanti banyak kegiatan di pramuka, di PGRI, ya saya tetap di kelas 5, ya saya mohon dari Bapak Ibu guru yang kelas bawah itu bisa membenahi perasaan saya terutama dalam menghandle anak. Untuk perasaan itu pastinya senang karena bisa mengetahui karakter anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tidak kalian terus guru kelas, saya sedikit mengetahui karakter mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Ada yang cukup mandiri, ada yang masih perlu dibantu dan lain sebagainya. Terus hal yang menghambat dalam mendampingi anak-anak ketika belajar itu mungkin ketika saya izin tidak masuk, terus ada lagi kegiatan KKG, dan dulu bulan-bulan sebelumnya itu harus mendampingi anak kontrol, jadi setiap bulan harus izin untuk masuk. Terus untuk harapan sekolah itu sudah baik program-programnya, mulai dari kegiatan pagi pembiasaan, terus piket, guru-guru, ekstra, dan kegiatan lainnya. Semoga kedepannya tetap berjalan dan menjadi lebih baik lagi. Terus harapan untuk kita, untuk teman-teman, supaya kita saling bekerja sama, walaupun kita bukan keluarga dalam kakak, tapi kita adalah keluarga dalam pekerjaan, saling membantu. Jika ada yang mengalami kesulitan, tidak segan-segan untuk meminta pertolongan seperti itu. Terus khususnya untuk saya itu mohon bimbingan dari Bapak Ibu yang sudah lama mengajar atau senior. Terus harapan untuk Ibu Kepala Sekolah, harapannya programnya sudah baik, mohon untuk tetap dijalankan dan lebih baik lagi. Terus aspirasi yang diwujudkan itu terutama kepada anak-anak itu supaya akhlaknya itu atau sopan santunnya itu lebih dijaga lagi, terutama ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru itu sopan santunnya seperti apa, terus kepada teman itu tidak saling jahil atau membuli, dan kepada orang tua. Perasaan saya alhamdulillah, itu udah alhamdulillah. Kenapa? Karena saya kan sebelum masuk sini itu backgroundnya adalah dari TK, dan kurang lebih 6 tahun juga saya di TK, banyak sekali ilmu dari TK yang saya apresiasikan di sini. Jadi bagaimana perasaan saya? Kembali lagi saya alhamdulillah karena ilmu yang saya peroleh di TK itu benar-benar bisa berguna di sini, terutama di kelas 1. Bagaimana transisi dari anak-anak TK kemudian ke SD utamanya kelas 1. Jadi saya bisa mendalami karakter mereka yang masih keibuan, masih kelendotan, masih nangis. Kemudian bagaimana cara saya mengajar mereka pun masih saya masih bisa menguasai sampai sekarang. Oh, anak ini baru TK. Jadi kasarannya jangan dikerasin. Bagaimana mereka agar bisa nyaman di kelas, bagaimana ini mereka bisa masuk, itu sudah saya bisa lihat karena antara kelas 1 sama TK itu cuma transisi, jadi peningkatan dari kelas TK ke kelas 1. Kemudian untuk hambatannya lebih, yang pertama adalah lebih ke kesehatan saya. Ketika saya sakit, itu kemungkinan materi yang saya sampaikan ataupun pembawaannya itu sudah berbeda, Bu. Jadi moodnya dari awal sampai akhir itu sudah nggak kondusif sekali ketika kondisi saya tidak fit. Kemudian yang kedua adalah ketika ada kegiatan yang berturut-turut sekolah, misalnya kayak jambore atau ulang tahun PGRI, ulang tahun guru, ulang tahun hari kemerdekaan, itu saya harus ikut serta, sedangkan saya meninggalkan anak-anak. Ya, di situ menurut saya hambatan karena semua sudah saya setting sedemikian rupa, tapi ketika satu hari saya tidak masuk, otomatis untuk pengkondisian itu sudah berubah. Tapi ketika semuanya saya masuk, terus itu anak-anak sudah menjadi terkonsep apa yang seperti saya inginkan, mereka akan membentuk seperti itu. Kemudian untuk harapannya cuma satu, Bu. Ketika kita mendapatkan tugas masing-masing guru, itu diharapkan sesuai mengajarkan sesuai tugasnya. Satu, kedua, ketika misalnya kayak ekstra itu kan ada tari, ada pramuka, ada kegiatan lain atau pembiasaan lain, itu seperti yang Pak Aris bilang semuanya ada. Jadi ketika pramuka itu kalau nggak ada acara itu diharapkan semuanya serta. Jadi ada pembinanya banyak sekali, meskipun di situ sudah dipilih pembina siaga siapa, penggalang siapa, tapi alangkah indah dan eloknya ketika semua guru itu memakai baju pramuka bersama-sama. Dan tidak dipungkiri kalau Suko 2 itu pramukanya kan dari dulu memang selalu maju. Ketika melihat Bapak Ibu gurunya hadir semua memakai pramuka itu kan, wah ternyata pembinanya keren-keren seperti itu. Untuk aspirasi ya, Bu, kan setiap event itu kita selalu
bahasannya tadi dengan 1 minggu selesai bisa bahkan dapat harapan 3. Alangkah lebih baiknya jauh hari kita konsep, kita tahu jadwal untuk perlombaan, misalnya Jambore nanti di bulan Agustus, pesta siaga di bulan Februari. Nah, jauh hari kita konsep, oh ini nanti temanya ini, kita akan membutuhkan dana segini meskipun dana belum ada, oh kita akan memilih anak ini. Jadi kita nggak dadakan, kita benar-benar maksimal. 1, kedua, memang pelatih pramuka itu selalu sabar. Paris itu selama saya di sini banyak sekali ilmu yang saya dapat dari bapak ibu guru yang masih di sini ataupun yang sudah purna tugas, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat ilmu yang bisa saya dapat untuk diri saya pribadi khususnya, dan bisa mendampingi bapak ibu guru setiap harinya. Kemudian pesan dan kesan, kemudian harapan untuk kegiatan anak-anak, untuk kegiatan keseharian. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan baik, dan mudah-mudahan apa yang sudah dijalankan ini bisa terus bertahan dan tetap dipertahankan. Syukur-syukur bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Kegiatan yang saya ambil di kegiatan luar sekolah atau di ekstra di Tahfidz, saya pegang di Tahfidz, yang saya rasakan, alhamdulillah saya juga merasakan senang sekali bisa ikut andil di sekolah walaupun hanya mengajarkan Tahfidz. Dan untuk kendala di Tahfidz alhamdulillah tidak ada, karena memang di Tahfidz perlu pemikiran yang perlu ekstra untuk mikirnya. Dan untuk kendala, untuk harapan saya untuk Tahfidz nanti bapak ibu guru bisa membantu dalam arti bagaimana untuk mengejar targetnya, untuk memenuhi target untuk capaian untuk anak-anak di ekstranya, dan bisa dibantu dalam arti bagaimana menumbuhkan rasa Tahfidz itu di sekolah itu dinilai. Untuk menumbuhkan rasa bahwasanya Tahfidz, hafalan di sekolah itu bukan hanya sekedar Tahfidz kegiatan biasa, tapi benar-benar nanti bisa muncul dalam diri anak itu, Tahfidz itu penting. Harapan kemudian aspirasi kepada teman-teman kantor untuk kerjasamanya mohon ditingkatkan kembali, kan sudah bagus. Untuk terutama ini karena saya di bidang lapangan, saya meminta bantuannya juga untuk kegiatan kebersihan. Untuk kegiatan kebersihan, karena kalau saya handle sendiri kemungkinan bisa, cuman tidak bisa terkondisikan semua karena mungkin keadaan saya kadang banyak pekerjaan yang belum selesai, dan saya pribadi pun merasa bukan belum mampu, tapi kita masih banyak kekurangan dalam diri saya untuk kegiatan kebersihan, dan nanti bisa dibantu oleh bapak ibu guru untuk merintah anak-anak untuk membantu membersihkan lingkungan. Dan kalau dulu pas zaman saya masih anak-anak yang dulu di tahun 2015 itu anak-anak itu tidak disuruh, itu sudah berjalan. Lah itu bagaimana bisa memunculkan karakter anak yang seperti itu lagi. Nah, itu mungkin untuk ke depan anak-anak Suku 2 bisa seperti itu kembali, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terutama sampah dan sebagainya. Kalau mungkin bapak ibu guru sudah tahu caranya mungkin, tapi cuman kurang dalam kesehariannya untuk disampaikan, untuk diulang-ulang terus agar anak itu terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa kemungkinan akan mapan sendiri, jadi mungkin bisa dibagi di kelas bawah, walaupun itu tidak harus kelas atas di kelas bawah, seperti yang dibilang Mas Yusuf tadi dari untuk harapannya Mas Yusuf kan bisa menumbuhkan akhlak dari kelas bawah sampai kelas atas, dan itu nanti bisa dimulai dari kelas bawah juga untuk dibiasakan menjaga kebersihan gitu. Kemudian harapan untuk ibu kepala sekolah, untuk yang sudah berjalan ini sudah bagus dan untuk dipertahankan, dan mungkin kita yang sudah ada ini dipertahankan dan perlu dilanjutkan, karena selama beberapa kepala sekolah yang sudah ada di sini untuk program yang ini kemungkinan baru ibu yang kegiatan Tahfidz yang istilahnya untuk SD negeri baru di sini yang intern, maksudnya yang intern. Untuk SD yang lain mungkin cuma keberatan saja mengikuti, dan di sini ya mudah-mudahan nanti bisa dari bapak guru juga bisa membantu untuk kegiatan ini, dan untuk bisa menjadi harapannya untuk bisa menjadi Ekon Super 2 walaupun dari negeri, bisa memunculkan anak-anak yang punya hafalan untuk di bidang keagamaannya gitu.